keren gitu kan. Bulian di tempat kerja itu ada, dan mereka akhirnya bersatu dan langsung menghujat kalian. Halo guys, hari ini aku mau menceritakan pengalaman aku yang pernah dibully di lingkungan kerja dan di lingkungan kuliahan. Yang pertama itu kalau kuliah sambil kerja itu mungkin tanggung jawabnya itu lebih besar dan lebih mapan gitu. Maksudnya kayak lebih hebat gitu ya kan. Kita tuh udah menanggung dua-duanya nih dan kita jalanin gitu. Tapi pernah gak sih kalian di sela kalian lagi kuliah sambil kerja itu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kalian dan bahkan bisa dibilang tuh ngebully gitu. Ngebully di dunia kerjaan itu ada guys. Yang pertama di dunia kuliah itu kalian tuh kayak ada orang yang gak suka sama kalian nih perkara kalian tuh aktif nih di kelas nih, terus sering menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen, terus sering tepat waktu mengerjakan tugas kalian, dan kan lebih kayak aktif juga ikut kompetisi di kampus, plus kalian juga menang. Dan itu bisa salah satu memancing orang yang di lingkungan kalian itu tidak suka sama kalian. Kayak wah ini apaan sih, ini baru gini aja udah sombong nih, apa ya, hatinya itu kayak kotor gitu gak sih, kayak iri gitu lah, iri dengki gitu sama kalian yang kalian itu bisa lebih besar maju dibandingkan dia gitu kan. Dan alhasil dia akan ngomong sama orang lain, kawan kalian juga, kawan kelas kalian tuh ngomong sana ngomong sini ngomong sana gini, dan mereka akhirnya bersatu dan langsung menghujat kalian, bahkan mungkin menggibahin kalian, dan perlahan kalian bakal dibully. Dan itu aku pernah ngedapatin hal itu. Aku pernah dibilang kayak, alah orang susah miskin aja sosok ikut-ikutan gini, cuy nggak layak. Terus kedua aku juga pernah dapetin kayak di main fisik gitu, kayak aku jalan nih kan, terus disenggol dia kayak oh aku jatuh gitu kan. Dan aku bilang dong, lah kau ini kenapa, emang aku punya salah apa sama kau sampai kau nggak suka segitu ya sama aku. Dan kedua nih guys, bulian di tempat kerja itu ada. Yang pertama itu hampir mirip di dunia kampus, iri dengki juga, tapi ini berbeda. Kayak kalian itu dapat pujian dari atasan, manajer, bahkan owner sendiri bahwasannya kalian itu kerjanya tuh bagus, keren gitu kan, dikenal bagus, pintar, kayak disiplin waktu, dan itu dipertontonkan banyak orang. Dan salah satu di antara mereka tuh pasti ada juga yang gak suka sama kalian. Kayak mereka tuh cari-cari kesalahan kalian, bahkan bisa menyebarkan fitnah untuk kalian, seolah-olah kalian tuh melakukan kejahatan yang kalian gak lakuin, dan dia itu nyebar gitu beritanya itu, hingga membuat nama kalian tuh jelek. Dan itu pernah aku dapetin. Aku pernah dibilang kayak aku ini CCTV berjalan yang suka ngadu sama atasan kalau teman-teman aku itu kerjanya tuh nggak bagus, sering ngobrol di waktu kerjaan, bahkan yang kayak nggak wajarnya itu aku bilangin gitu. Dan padahal aku tuh nggak ngomongin seperti itu, dan aku juga nggak ngerti kenapa orang itu bisa jahat dan memfitnah aku sampai segitunya. I don't know, aku nggak tahu problemku apa. Kayak oh my god, semoga orang-orang yang kayak gitu itu dikasih hidayah ya guys, dikasih pencerahan hatinya sama Tuhan, dan semoga diampunilah dosa-dosanya. Terus kan aku juga pernah mendapatkan kayak wah ini aku tuh salah mulu di mata orang. Kayak dia ini ngomong tapi itu seolah-olah kayak nggak suka. Contohnya gini kan, ya kalaupun kalau kerjaan bagus lah, masa kok gitu ya kau nggak bisa. Wah, tuh juga kerjaan aku juga nggak seburuk itu yang ku nilai kan, nggak gimana ya, nggak sehancur itu gitu. Kok bisa sih dia tuh ngomong kayak gitu. Ada nih teman aku namanya ini atasanku sendiri sih ya. Dulunya tuh dia captain, terus dia tuh naik jadi leader. Nah kemudian kan aku kan satu divisi nih sama dia, dan aku tuh masih bawahan dia. Dan kemudian semakin pesatnya
tahun terus makin berkembangnya bangunan perusahaan itu semakin dipecah divisinya kan. Nah jadi aku salah satu orang yang dipecah dan aku tuh punya divisi sendiri dan masih aku sama uh, manajer aku, tapi dia tuh bisa bilang atasanku juga, dan atasanku tuh baik banget. Dia tuh ngajarin yang kayak apapun itu di dunia kerja jangan coba-coba emosi ataupun marah-marah. Walaupun mereka tuh nanggapi kita tuh marah-marah, kita tetap santuy dan tenang, karena itu akan berdampak buruk juga bagimu kalau kamu ngelayanin juga hal yang sama seperti mereka, kayak nada kuat, marah-marah gitu. Dan itu benar juga. Nah setelah udah dipecah nih kan, muncul lah ini dia mulai agak-agak gimana gitu kan, dan aku juga dulunya tuh diam apa yang dia ngomong gitu. Ya udah pak, ya udah bu, ini gini gini gini. Dan orang yang suka sama aku tuh kan tuh siapa, bukan cowok tapi cewek. Why, kenapa dia tuh kayak agak lain gitu ya, ada penyakit hati gitu sama aku karena udah dipecah nih kan. Terus dia tuh ngomong kayak, kau mentang-mentang udah punya divisi sendiri, gak usah sok kali lah gaya kau, gak usah sok belagu, baru gitu aja udah ini so hebat lah. Terus aku bilang, aku jawab dong yang dulunya aku nggak pernah ngejawab apa yang dia bilang, dan aku jawab, emang aku soknya tuh di mana, kan aku juga kerja, emang aku soknya salahnya tuh di mana, soknya tuh di mana, dan aku ngomong kasar nggak samamu, aku bilang gitu. Dan dia tuh kayak merasa nih anak ngelawan aja dia apa yang dibilang, dan padahal dia tuh udah bukan atasanku lagi. Terus aku semakin hari menjawab apa yang dibilang dia karena nggak sesuai apa yang dia bilang gitu kan di aku gitu. And dia mulailah menyebar gosip juga, ngefitnah, kayak waduh aku sampai diserang sama orang kayak, kau tuh kerja itu bagus loh gini gini gini. Dari mulut dia, kau kalau tahu info-info di sini tuh janganlah nyebar fitnah gini gini. Dan padahal aku nggak nyebar fitnah itu. Sumpah ini memang jahat kali perempuan ini. Dan singkat waktu sih aku kayak niatnya tuh ya namanya manusia ya, punya sakit hati gitu kan, pengen ngebalas gitu kayak, apa sih kau nih, aku tuh pengen ngomong ke, apa sih kau nih, karena aku gak buat itu, kenapa kau bisa ngomong gitu-gitu, kenapa kau bisa fitnah aku gitu. Di otak tuh omongnya tuh kayak gitu gitu kan, tapi di real gitu kan kayak ya udahlah, gak usah ditanggapin, yaudah fokus sama diri sendiri aja, memajukan diri sendiri aja, gimana caranya kita tuh bisa lebih maju dibandingkan dia gitu. Itu sumpah kayak wah ini masalahku yang besar kali, kayak sampai seluruh perusahaan itu namaku jelek gara-gara satu cewek ini. Dia mulai ngefitnah, ngegibah, bahkan ngejulitin gitu kan. Salahku apa sama dia? Karena guys, kenapa dia bisa gak suka? Yang pertama, aku tuh udah dikenal salah satu karyawan terbaik di perusahaanku sendiri, dan aku juga dapat golden kayak sertifikat penghargaan gitu kan. Kedua, aku juga punya personal branding di akun sosial mediaku di Instagram, TikTok, dan YouTube. Bahkan karena itu aku bisa dikenal kayak seorang content creators sekaligus TikTokers yang berasal dari perusahaan itu, dan mungkin itu sebagai kayak wah ini prestasi gitu, dan harus kita hargai dan kita kasih penghargaan. Nah kata atasan aku tuh seperti itu. Nah mulailah dia ini kan iri hati, dengki, kayak udah gak suka ini sama aku nih, entah apa masalahnya itu kayak gitu. Terus kan sebelumnya itu aku juga pernah nih diungkit-ungkit, disalah-salahin, kayak aku tuh salah mulu sama dia tuh, kayak kau tuh yang benar dong, kau tuh yang benar dong, ini masa kau gini nggak bisa, gini masa kau baru gini aja udah salah, ya betul dong kau kalau kerja. Wah itu sakit banget sumpah. Itu kayak aduh, padahal kan aku juga oh my god, kenapa sampai segitunya gitu. Yang salahnya kecil tapi dibesar-besarkan dia tuh kenapa gitu kan. Salahku apa pada dia, personal brand yang kayak pribadi itu nggak ada tuh. Dan hari ini juga itu kan perusahaan aku kan udah mulai pecah nih divisinya ini nih. Dan kita nggak tahu ya, semoga dia juga berubah
semoga juga dia hatinya tuh luluh dan nggak seperti itu lagi, nyebar kebohongan, nyebar fitnah ke semua orang untuk menjelekkan nama orang, memadamkan api orang, biar api dia itu tetap bersinar di mata orang. Dan kalian tahu malah dia sama aku juga sama-sama anak kuliahan, dan dia juga anak kuliahan yang mungkin berkualitas di kampusnya. Dia anak jurusan akuntansi dan aku anak ilmu komunikasi, yang kayak satu frame, yang kayak satu pemikiran anak kuliahan. Tapi serendahnya itu dia ngejatuhin orang dengan pemikiran dia yang gak logis gitu kan, yang ngefitnah orang, orang untuk biar dia tuh bersinar. Kayak aduh, ya udah deh, dia aku sendiri, aku kayak serah lo lah ya, kalau lo mau ngomong apa aku juga nggak peduli, yaitu hak. Oke guys, ini aja sih pengalaman aku yang pernah aku dapatin di dunia kerja sama dunia kuliah. Aku mau ngomong sama kalian, bully itu nggak baik, bully itu juga tidak ada untungnya untuk kalian, dan kalian juga tidak menghasilkan uang. Stop bullying, karena karma itu bakal ada. Nggak kalian yang dikenain, mungkin bisa anak kalian yang jadi korban bully, mungkin bisa cucu kalian jadi korban bully, atau enggak keluarga kalian pernah dibully orang. Itu mungkin karma guys. Jadi hati-hatilah bertindak ataupun mau ngomongin yang buruk-buruk nih sama orang, karena apapun yang kita perbuat itu juga yang akan kita terima. Dan aku itu aja, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan saya ucapkan terima kasih.